Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan abang dan kakak tetap semangat ya dalam belajar di rumahnya. Nah, abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 1 kita, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke abang dan kakak, kita lanjutkan ya. Abang dan kakak, kita akan mengamati gambar berikut dengan cermat. Nah, ada 2 gambar ya, ada yang atas dan ada yang bawah. Nah, abang dan kakak, kira-kira ya, gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Iya, abang dan kakak bisa lihat ya. Nah, di sini ya, gambar yang paling atas ini menunjukkan gambar pekarangan rumah ya, atau kompleks rumah yang sangat jorok ya abang dan kakak. Sementara gambar kedua menunjukkan ya warga masyarakatnya ya rajin bergotong royong. Nah, maka yang menunjukkan ya sikap rukun pada gambar tersebut adalah yang bergambar atau gambar nomor 2. Nampak masyarakatnya ya sedang melakukan kegiatan gotong royong. Nah, kalau masyarakat di sekitarnya rajin untuk bergotong royong, mau saling membantu ya, maka akan tercipta hidup rukun ya abang dan kakak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya ada 4 gambar yang mana judulnya adalah beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Kira-kira gambar nomor 1 ini menunjukkan sikap rukun tidak? Nampak ada di situ kecelakaan ya yang terjadi antara pesepeda motor satu dengan pesepeda motor yang lain. Nah, abang dan kakak bisa lihat di sini warganya antusias untuk membantu. Maka gambar nomor 1 ini menunjukkan sikap rukun. Iya, kita beri tanda centang. Nah, gambar yang kedua ya, gambar yang kedua ini menunjukkan Nah, terlihat warga yang sedang asyik bergotong royong. Maka gambar kedua menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Kita centang ya abang dan kakak. Nah, abang dan kakak bisa lihat gambar nomor 3. Nomor 3 menunjukkan ya bahwasanya di suatu desa ya atau kelurahan ya atau masyarakat sedang mengadakan diskusi atau musyawarah ya. Nah, ini gambar tersebut juga menunjukkan sikap rukun karena mereka melakukan musyawarah untuk mengambil satu mufakat ya, maka ini juga dicentang. Nah, gambar yang keempat ini sama seperti gambar pertama yang Miss tunjukkan tadi kan abang dan kakak, tampak ya pekarangan ya atau lingkungannya kotor, maka ini tidak menunjukkan sikap rukun di masyarakat ya abang dan kakak. Nah, sampai sini abang dan kakak bisa membedakan ya mana gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat dan mana yang tidak. Oke, kita lanjut ya abang dan kakak. Nah, kita akan membaca teks ya yang berjudul membuang sampah di tempat sampah. Miss akan membacakan teksnya, abang dan kakak diharapkan untuk memperhatikan dan menyimak. Miss Azizah mulai ya. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan.
Nih, abang dan kakak lihat dari teks bacaan tadi bahwasanya ya si Udin itu selalu menjaga kebersihan. Dia membuang sampah di mana tempat sampah sesuai dengan kewajibannya ya. Nah, sementara si Badu malah mengajak Udin untuk membuang sampah ke dalam got ya. Nah, perbuatan tersebut tidak baik ya, tidak perbuatan terpuji. Nah, untung saja si Udin tidak mau dan menyadarkan si Badu akan perbuatannya yang tidak baik tersebut, sehingga ia menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Udin. Nah, abang dan kakak, di sini ada kalimat penolakan ya, yang mana kalimatnya ya bisa kamu lihat ya, ini yang Miss tandai yang berwarna biru. Ini adalah kalimat penolakan ya, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Itu kalimat penolakan yang diucapkan Udin kepada si Badu. Nah, dalam kalimat penolakan abang dan kakak perhatikan bahwasannya kita menolak untuk melakukan sesuatu dan kata-katanya harus tetap yang sopan ya abang dan kakak. Oke. Nah, sekarang kita akan mengurutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, dari ketiga gambar ini mana yang gambar ya yang nomor 1, 2 sampai 3? Iya, abang dan kakak bisa lihat ya. Di sini si Badu mengajak Udin nih ya untuk membuang sampah nih di got. Ini yang nomor 1, lalu si Udin tidak mau. Tidak mau ya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang ini nomor 2. Dan terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Ini adalah gambar nomor 3. Nah, begini ya urutannya abang dan kakak. Di sini ada gambar ya yang merupakan cerita. Nah, kita disuruh mengurutkan. Kamu harus membaca dulu ke semua bacaannya, lalu baru kamu urutkan agar kamu paham maksud dari teks bacaan tersebut apa, sehingga kamu bisa mengurutkan dengan baik dan benar. Seperti itu ya abang dan kakak. Oke, abang dan kakak, ya, kita akan belajar matematika. Di sini kita disuruh untuk membuat bilangan 3 angka terbesar dari terkecil dari angka berikut. Nah, abang dan kakak bisa lihat di sini ada 5 soal ya atau 5 contoh. Ada angka bilangan terkecil dan bilangan terbesar. Di sini angkanya ya sudah diberikan contoh nomor 1. Bilangan terkecilnya adalah dari angka ini 1, 2, 3, maka yang terkecilnya adalah sama 1, 2, 3. Nah, yang terbesar dari 1, 2, 3 adalah 3, 2, 1. Oke, coba kita berlatih bersama. Bilangan terkecil dari yang nomor 2, 1, 3, 4. Maka yang terkecilnya sama ya, 1, 3, 4. Nah, bilangan terbesarnya mana Miss? Dimulai dari 4, 3, 1 ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 3, 2, 3, 4. Terkecilnya tetap ya 2, 3, 4. Maka bilangan terbesarnya adalah 4, 3, 2. Oke. Sekarang yang nomor 4 ada bilangan terkecil 1, 3, 5. Maka bilangan terbesarnya adalah benar 5, 3, dan 1. Dan yang terakhir ada 2, 3, 5. Maka bilangan terkecilnya masih sama ya, 2, 3, dan 5. Lalu bilangan terbesarnya adalah 5, 3, dan 2. Sangat mudah ya abang dan kakak. Miss Azizah yakin nih abang dan kakak pasti mengerti. Nah, kita lanjut. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Nah, pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Nah, abang dan kakak, di sini ada ketiga gambar ya, atau ketiga kolase atau hasil dari prakarya yang dibuat dari ketiga bahan dan peralatan. Di sini dia 1,
2, 3. Nah, dari ketiga bahan dan alat tersebut, mana gambar yang dihasilkan dari alat tersebut? Abang dan kakak bisa perhatikan ya, yang nomor 1 ini terdiri dari lem, kertas, kuas, dan juga biji-bijian. Maka ini alat dan bahan untuk membuat gambar ikan tersebut ya. Ini dia yang nomor 3, punyanya si Edo. Nah, kalau punya Udin Miss, Udin itu memakai alat dan bahan yang ini abang dan kakak ya. Ada gunting dan juga daun-daun ya, gambarnya gambar ikan. Sedangkan si Siti menggambar, Siti menggambar kura-kura. Dia menggunakan alat dan bahan yang ini. Nah, seperti itu ya Bang dan Kakak. Itulah alat dan bahan untuk menghasilkan karya ya, sesuai dengan alat dan bahan serta peralatannya. Nah, Bang dan Kakak pasti sudah paham nih pembelajaran hari ini. Nah, sampai di sini pembelajaran yang Miss sampaikan. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan juga bermanfaat untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.